Salam hanyalah sebuah madrasah. Tetapi sekarang Madrasah Nurul Salam sudah maju satu langkah dengan adanya Madrasah Ibtidaiyah. Betul? Betul. Hidup Nurul Salam. Hidup Nurul Salam. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang yang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan, dan kekuasaannya selesai, maka kebesarannya pun selesai sampai di situ. Ada orang yang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila suatu saat dia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesarannya pun selesai sampai di situ. Betul? Betul? Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan karena pangkat, jabatan, dan kekuasaannya. Beliau besar bukan lantaran harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Pun beliau besar bukan dibesarkan oleh umat-umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu tetap akan menjadi besar. Tetapi satu kali orang yang sudah dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tidak di atas juga. Jelas? Jelas? Kamana iya teh misalapi? Jelas? Jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baiknya dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu kalimat yang indah, Imam Bushairi mengatakan dalam qasidah burdahnya tentang kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi sarafin, wal dahri fi tarafin, wal bahri fi karamin, wal dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulat laksana masa, dermawan pak samudra, luas biru membentang, tabah dan ulat laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model, dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Ayo terang. Ayo terang. Ada nabi hoyong terang. Hoyong terang. Yang pertama, Rasul menjadi contoh buat kita karena beliau manusia. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh nyontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu yang berasal dari jenis kamu manusia. Ibu, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak usah kagum. Datang Rasul ke dunia ini, Rasulnya jin. Saya yakin satu dunia orang mungkin akan beriman semua. Tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama Rasulnya. Bayangkan kalau Rasul itu jin, dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya. Saya yakin satu dunia orang mungkin akan beriman semua. Jelas? Jelas? Yang kedua, Rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena kepribadian beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau mempunyai anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jemaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang,
beliau pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubaligh, beliau berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia, di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan jikalau seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Jelas? Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini. Dia tahu sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia benar hafal jadwal tayangan sinetron, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu terang jadwal tayangan sinetron? Terang? Tuh ngaku kan? Tetapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada kita umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya. Dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apakah tidak wajar kalau kita juga cinta kepada beliau? Laras? Kalau logika ini sudah diterima, kita lanjutkan pembicaraan ke bagaimana sih cara mencintai Rasul itu. Bukti pertama bahwa Rasul cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasul itu kan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Kira-kira lamun doa ieu ku abdi dipasikeun bade diamalkeun atan napi moal. Bade diamalkeun atan napi moal. Yakin bade diamalkeun? Lamun Nabi mah terus terang teu acan. Doana kieu, ini sering beliau baca, disarangan ku sadayana. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa asirni yaumal qiyamah bi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Anu tadi nyarios bade diamalkeunnya, mudah-mudahan doana enggal dikabul. Ibu, lamun ibu-ibu enjing miskin, tong nyalakeun ka abdi. Berarti doa ibu geus dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca dalam sejarah, beliau itu kan rumahnya kecil, tidurnya di atas pelapa daun kurma. Kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya, Allah pernah menantang beliau dengan kata, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ayat-ayat tadi na Quran. Ayat tuh. Surat naon? Surat naon? Pokoknya nama Quran we lah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu, apa yang kamu mau, ngomong saja Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king istilah kerennya. Jikalau engkau kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam berjanji diceritakan, warawadathu jibalu li an takuna lahu dhahabal faba. Jabal Uhud menawarkan dirinya untuk menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau kepengen wanita cantik Muhammad, ngomong saja anak siapa. Ditawarkan semacam itu, beliau menjawab, idzan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Jikalau demikian ya Allah, berikan saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak terhitung sekalipun, seluruhnya tidak akan mampu menyenangkan hati saya selama saya masih dengar ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di dalam kemiskinannya tawaran harta tidak menggiurkan beliau.
tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang dipikirkan siang malam hanyalah kita umatnya. Jelas? Jelas? Cuman kita yang dipikirin ini seperti pepatah Cina mengatakan, balung-balung langkah dagingnya, ditolong-tolong langkah elingnya. Ibu-ibu pasti terang artinya, jantan terkedah ku abdi diterjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, bahwa Rasul cinta kepada kita. Ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar Kang, hijrah sih hijrah, tapi ini kan komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas ketika benar-benar turun perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat. Saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Tuan-tuan berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Lalu Anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama, kita akan dikejar-kejar terus. Tetapi jikalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya masih berada di kota Makkah ini, tuan-tuan akan sampai di kota Madinah dengan tenang dan selamat. Sebab yang mereka cari masih berada di kota Makkah ini. Keadaan begitu kritis. Tetapi umatnya dulu yang disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Gak mentang-mentang sudah jadi pemimpin, turun perintah hijrah, lalu ngapa kabar gua duluan ya? Tidak, umatnya yang disuruh berangkat duluan, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya. Jelas? Jelas? Bukti yang ketiga bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya. Ketika itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah, Bilal pun azan. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Ibu, sano adan teh? Sanes bila eta mah abi Ibu. Setelah selesai azan, sebagian sahabat melaksanakan salat sunnah qabliyah. Lalu menunggu kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus untuk menjemput baginda Rasul. Setelah sampai di rumah, beliau berkata, "Bilal, sakitku sudah agak payah. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku menjadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat, minta kesediaan Abu Bakar untuk menjadi imam." Bilal dengan muka sedih dan berurai air mata akhirnya berangkat juga ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi untuk menjadi imam. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, "Saya tidak mau menjadi imam kalau baginda Rasul masih hidup." Ini termasuk akhlak dan etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Salat subuh belum, nangis sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya, "Fatimah, coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis." Setelah Fatimah kembali, lapor, "Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah akan datang." Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari. Datang Bilal, dipapa baginda Rasul, akhirnya berangkat juga ke masjid untuk mengimami salat subuh. Salatnya ringkas karena beliau sakit. Memang beliau juga mengajarkan, "Idza amma ahadukumun nasi falyukhaffif." Jikalau kamu menjadi imam, ringkaskan salatmu. Jikalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakangmu yang jadi makmum itu tidak sama semua. Ada orang tua yang berdiri saja sudah payah. Ada orang yang mempunyai penyakit darah tinggi
ini kalau sujud kelamaan kepalanya pusing. Ada orang yang janji setelah sholat mau terima duit, kakinya gatal-gatal kepengen pulang. Jikalau kamu menjadi imam, jangan panjang-panjang kata Rasul. Tetapi jikalau kamu sholat sendirian, falyutawil masa'a, persilakan sepanjang menurut yang kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah diangkat jadi imam, overacting jadi imam sholat isya, rakaat pertama selesai Fatihah surah Al-Baqarah, rakaat kedua selesai Fatihah surah Yasin. Namanya makmum, tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut sih ikut, tapi kan hatinya kesal. Yang di sholat di dia. Kenapa? Imamnya tidak tahu diri. Jadi dalam bahasa lain, kalau bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul ialah versi semua. Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, kalau makmum dipaksa untuk mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental munafik. Jelas? Jelas? Contoh, ibu, suami itu kan adalah pemimpin, istri yang dipimpinnya. Jangan mentang-mentang sudah jadi pemimpin, istri dititah masak, dititah wadah, dititah kan itu, dititah kan dia. Giliran manena boga duit, ulin jeung awewe batur. Di dia aya nu kitu. Aya nu kitu. Kan bae da geus karolot. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silakan pukul, silakan tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat minta dipukul oleh umatnya? Hening suasana, sahabat terpukul semua. Di dalam keheningannya, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Sahabat itu namanya Sawat. Sesuai dengan namanya, orangnya agak hidung, persis seperti saya. Ibu, hari abi teh hidung teh? Hidung teh? Tapi kasep teh? Alhamdulillah, kan orang dia ibu nyarios kasep lagi. Ya Rasul, di dalam satu peperangan, Tuhan memucut onta. Tuhan siga lihat bahwa saya di belakang onta, saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jika ini Sawat tega, orang mau berpisah begini masih aja menuntut balas. Baik Sawat, Umar tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil menyerahkan cambuk, Sawat, kalau bahasa kita ini biar gue talangin aja lah, jangan baginda Rasul, saya lah yang kau cambuk. Kata Nabi, Umar biarlah dia yang cambuk saya. Ya Rasul, apalagi waktu saya kena cambuk Tuhan, saya gak pakai baju, jadi biar seri dong, bukanlah baju Tuhan. Baik, Rasul membuka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, Sawat buang cambuk itu, lalu berlari merangkul baginda Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung, ini apa sih maunya Sawat? Ya Rasul, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita akan bertemu. Kalaupun saya masuk surga, mungkin kelas saya berbeda dengan kelas Tuhan. Itu pun kalau saya masuk surga. Kalau tidak, sudah terang kita gak bakalan ketemu. Maka sebelum kita berpisah, saya kepingin sekali kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit Tuhan yang mulia. Kalau saya gak akal-akalan begini, Tuhan gak bakalan buka baju katanya. Oh, rupanya ini maunya Sawat. Sehingga di dalam keharuannya, baginda Rasul berkata, siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk surga, lihatlah Sawat ini, karena dia cinta benar kepada saya. Jelas? Jelas? Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, lalu berkata kepada putrinya, Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah tidak terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut, hai malaikat maut, turun ke alam, ambil ruh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat raman muka orang ini,
Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu. Saya bilang ayah tidak terima tamu, malah dia berkata, katakan saya yang datang. Melihat rumah muka orang ini, gemetar seluruh badan saya. Hebat orang ini. Siapa si ayah? Baginda Rasul tersenyum, lalu berkata kepada putrinya, kau tahu siapa itu yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Hatimul Lazat wa Khatimus Sakhwat. Yang datang itu dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dialah yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad, aina Jibril? Malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Nah, ketika turun malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril sudah turun, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, mada indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya, kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Jangan khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril, inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu saffu sufuban yantajiruna liruhin. Pintu langit sudah dibuka, malaikat sudah berbaris semua menunggu kedatangan rohmu yang suci. Oh, kalau itu lega saya. Kalau umat saya bagaimana? Umat saya, umatmu. Iya, umatmu juga jangan khawatir. Allah sudah memberikan fasilitas. Inni haramtul jannata sa'iril umam hatta yadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan untuk semua umat kecuali kalau umatmu sudah masuk ke dalamnya. Ini fasilitas. Jadi walaupun kita umat terbelakang menurut abjad, tetapi Allah memberikan fasilitas masuk surga lebih dulu daripada umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah.